Kali ini kita akan bedah sebuah gagasan yang, cukup provokatif. Gagasan ini datang dari buku Noam Chomsky, Necessary Illusions. Intinya, opini publik di negara demokrasi mungkin nggak sebebas yang kita bayangkan. Kita pasti sering dengar kan kalau media itu perannya sebagai anjing penjaga, sebagai pengawas kekuasaan. Contoh paling terkenalnya ya skandal Watergate, di mana pers disebut-sebut berhasil menjatuhkan seorang presiden. Nah, pertanyaannya, apa benar ceritanya cuma sesederhana itu? Menurut buku Necessary Illusions, citra heroik media itu cuma sepotong kecil dari gambar yang jauh lebih rumit. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari bagian pertama. Benarkah media itu pengawas? Mari kita lihat pandangan yang umum beredar dan tantangan terhadap pandangan tersebut. Ini kan gambaran idealnya ya, yang sering kita dengar bahwa pers yang bebas itu ya harusnya berani, independen, dan nggak takut buat melawan penguasa kalau ada yang salah. Perannya ya membongkar kebusukan. Nah, buku ini justru menyodorkan sebuah model yang sangat berbeda, sebuah kritik. Jadi, alih-alih melawan kekuasaan, pandangan ini bilang media justru seringkali melayani kepentingan negara dan korporasi-korporasi besar. Oke, jadi kalau bukan sebagai pengawas, terus apa dong? Nah, disinilah kita masuk ke jantung argumen buku ini, konsep yang disebut model propaganda. Gampangnya gini, Chomsky berpendapat kalau ada semacam saringan tak kasat mata dalam sistem media. Saringan inilah yang bikin berita-berita yang kita konsumsi cenderung berpihak pada kepentingan penguasa. Ini bukan soal konspirasi rahasia ya, tapi lebih ke cara kerja sistem industrinya sendiri. Jadi cara kerjanya gimana? Pertama, media itu sendiri adalah korporasi raksasa yang tujuannya cari untung. Kedua, sumber pendapatan utama mereka dari mana? Iklan. Siapa yang pasang iklan? Korporasi raksasa lain. Nah, disinilah poin kuncinya. Produk yang dijual media sebenarnya bukan berita, tapi kita, para audiens yang dijual ke para pengiklan. Jadi, berita yang disajikan ya harus sesuai dengan selera penjual dan pembelinya. Terus, gimana caranya model ini bisa berjalan mulus? Nah, disinilah kita ketemu sama konsep kunci lainnya yang disebut rekayasa persetujuan. Menurut argumen di buku ini, inilah tulang punggung demokrasi modern. Dulu, para elit bisa mengontrol massa pakai kekerasan. Sekarang, udah nggak bisa. Jadi cara satu-satunya adalah dengan mengelola dan mengarahkan opini publik. Dan yang menarik, atau mungkin ironis ya, pencetus istilah ini, si Bernays, sama sekali nggak ngeliat ini sebagai manipulasi. Buat dia, merekayasa persetujuan publik itu ya seni kepemimpinan yang wajar dan bahkan perlu dalam demokrasi. Pandangan ini klop banget sama kekhawatiran para elit pada masa itu, yang mereka sebut sebagai krisis demokrasi. Apa itu? Sederhananya, ini adalah masalah ketika masyarakat biasa seperti kita ini jadi terlalu aktif, terlalu banyak menuntut, dan terlalu banyak ikut campur urusan negara. Dan solusinya menurut mereka? Ya, partisipasi publik harus dimoderasi alias dikurangi. Masyarakat perlu digiring kembali untuk jadi lebih apatis dan patuh. Tujuannya, katanya sih, biar tatanan sosial tetap stabil dan berfungsi lancar. Oke, itu kan teorinya. Gimana dengan prakteknya? Nah, buku ini ngasih contoh perbandingan yang tajam banget. Kita lihat liputan media tentang dua pemilu yang terjadi hampir bersamaan di Amerika Tengah pada era 80-an. Di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Pemilu di El Salvador, yang waktu itu sekutunya AS, dipuji-puji sebagai langkah menuju demokrasi, meskipun diwarnai teror oleh aparat negara. Sebaliknya, pemilu di Nicaragua, yang dianggap musuh AS, dicap sebagai pemilu palsu. Padahal, banyak pengamat independen bilang pemilu di Nicaragua justru relatif lebih adil. Nah, ini dia bagian yang sering kali hilang dari pemberitaan. Di El Salvador, media independen itu benar-benar dibungkam secara fisik. Kantornya dihancurkan, editornya dibunuh. Sementara di Nicaragua, media oposisi yang katanya ditekan itu justru dapat suntikan dana besar dari AS. Konteks ini penting banget kan? Jadi, apa pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini? Buku ini ngajak kita buat nggak berhenti di permukaan saja saat melihat sebuah perdebatan di media. Maksudnya begini, kadang kita lihat media kelihatannya seru berdebat, tapi seringkali perdebatan itu terjadi di dalam pagar yang batas-batasnya sudah ditentukan. Contohnya lagi soal Nicaragua.
Pertanyaan yang muncul di media-media besar itu jarang sekali, perlukah AS intervensi, tapi lebih ke bagaimana taktik intervensi AS yang paling efektif. Premis dasarnya nggak pernah digugat. Dan ini membawa kita kembali ke argumen intinya, bahwa dari sudut pandang elit tertentu, publik yang terkendali dan pasif itu dianggap krusial demi stabilitas pemerintahan, dan sistem media, disadari atau tidak, menjadi salah satu alat yang paling ampuh untuk mencapai kondisi itu. Perlu saya tekankan ya, tujuan paparan ini bukan untuk memaksa Anda setuju. Tujuan kami adalah menyajikan argumen dari buku Necessary Illusions ini sejelas mungkin, agar kita bisa memahaminya bersama. Jadi tantangan utamanya adalah untuk selalu bertanya. Saat kita baca atau nonton berita, coba tanya, sudut pandang siapa yang sedang disajikan di sini? Dan yang mungkin lebih penting lagi, sudut pandang siapa yang sama sekali tidak diberi ruang? Tentu ini cara pandang yang menantang ya, tapi menurut argumen dalam Necessary Illusions, ini adalah cara pandang yang vital, terutama bagi siapapun yang ingin benar-benar mengerti bagaimana kekuasaan sesungguhnya bekerja dalam masyarakat demokratis kita.